Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nike Putri dari 21 MPI 3. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep dasar kebijakan pendidikan. Yang pertama itu pengertian kebijakan pendidikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan berarti kepandaian, kemahiran, kebijakan dan rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. Kebijakan secara etimologi diturunkan dari bahasa Yunani, yaitu polis yang artinya kota atau city. Dalam hal ini, kebijakan berkenan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah atau lembaga, sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan merupakan konsep hukum yang mendasari ditetapkannya suatu aturan dalam bidang pendidikan agar tercipta keselarasan antara kebutuhan dengan situasi dan kondisi dalam proses pendidikan. Kebijakan pendidikan merupakan rumusan dari berbagai cara untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dijabarkan di dalam berbagai kebijakan pendidikan. Adapun hakikat pendidikan yang pertama itu mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Kebijakan pendidikan ini harus mencerminkan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat yang dilayani. Dan yang kedua itu adanya tujuan yang jelas. Setiap kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan yang jelas dan terukur. Dan yang ketiga, partisipasi stakeholder. Kebijakan pendidikan yang efektif melibatkan berbagai pihak yang terlibat dalam sistem pendidikan, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, guru, siswa, orang tua, dan masyarakat luas. Yang kedua, latar belakang perlunya kebijakan pendidikan. Salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga Indonesia, dan untuk itu setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya, tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Pendidikan nasional bagi negara berkembang seperti Indonesia merupakan program yang besar yang menyajikan tantangan tersendiri. Hal-hal ini karena jumlah penduduk yang luar biasa dan posisinya terbesar di berbagai pulau. Dan yang ketiga, proses kebijakan pendidikan. Ada beberapa proses. Yang pertama, tahap awal itu dalam proses kebijakan pendidikan mengidentifikasi masalah atau isu-isu utama yang perlu diatasi. Dan yang kedua, mengumpulkan data dan analisis. Setelah masalah diidentifikasi, data dan informasi relevan harus dikumpulkan dan dianalisis untuk memahami akar masalah secara lebih mendalam. Dan yang ketiga, perumusan kebijakan. Pada tahap ini, kebijakan pendidikan dirumuskan berdasarkan hasil analisis dan informasi yang telah dikumpulkan. Dan yang keempat, konsultasi dan partisipasi. Proses perumusan kebijakan pendidikan harus melibatkan konsultasi dan partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, guru dan siswa, dan berbagai organisasi masyarakat sipil. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan setelah kebijakan pendidikan dirumuskan dan dikonsultasikan dengan pemangku kepentingan. Tahap berikutnya adalah pengambilan keputusan. Dan yang keempat, ruang lingkup kebijakan pendidikan. Ada beberapa ruang lingkup. Yang pertama itu pengumpulan data statistik, pengembangan kurikulum, sistem pengujian, penelitian pendidikan dan kebudayaan, teknologi komunikasi pendidikan, dan yang terakhir pengembangan analisis kebijakan pendidikan dan kebudayaan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.